mengganggu waktunya, Ibu. Perkenalkan, saya Amalia Madani, mahasiswa PPG calon guru dari UTM. Di sini kami sudah PPL kurang lebih 3 bulan di Mapel Bahasa Indonesia. Saat ini kami ada tugas, Ibu. Tugasnya itu untuk mengobservasi pelaksanaan kurikulum merdeka di SMAN 1 Kamal. Nah, khususnya di pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Yang pertama yang ingin kami observasi, yang ingin kami tanyakan, Ibu, apakah kurikulum merdeka serta pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan di SMAN 1 Kamal dan sejak kapan? Baik. Untuk mungkin saya perkenalkan dulu ya, saya Alfia yang kebetulan juga staf kurikulum di SMA Negeri 1 Kamal. Nah, ini barusan juga dikonfirmasi sama Bu Indah untuk memberikan jawaban. Sebetulnya beliau sudah bisa sebetulnya untuk menjawab semua. Mungkin perlu saya ada tambahan untuk terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Kamal ini sudah sekitar 2 tahun ya berjalan. Nah, kemudian untuk kurikulum merdeka kenapa kita memilih, karena memang yang pertama adalah ada seruan ya dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kesiapan kita sudah dinyatakan bahwa kita siap untuk masuk ke kurikulum merdeka yang awalnya dari kurikulum 13. Nah, ternyata kalau kita lihat terkait dengan kurikulum merdeka ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena pembelajaran yang inti itu adalah pembelajaran yang bermakna ya. Kalau yang sebelumnya mungkin semuanya ditata sedemikian rupa, kita tinggal melanjutkan di dalam pembelajaran, tapi di kurikulum merdeka kita boleh kesepakatan mana yang mau diterapkan, walaupun itu rambu-rambunya sudah ada CP di situ. Kemudian berikutnya adalah dari capaian pembelajaran, baru kita siap untuk untuk mengembangkan pembelajaran yang bagaimana, tentunya di dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, satu persatu mungkin yang pertama di situ apa Mbak, tentang tujuan pembelajaran. Iya, penetapan tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka itu adalah berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini ditentukan, sudah ditetapkan ada Permendikbud ya, mungkin di situ ya. Saya nggak hafal ini nomor berapa. Nah, ini tentang kurikulum merdeka untuk masing-masing mapel. Nah, di situ sudah ditunjukkan capaian pembelajarannya untuk masing-masing mapel. Kemudian dari CP itu kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Dari situ kita kembangkan, kemudian kita klasifikasikan berdasarkan fasenya. Kebetulan kalau untuk yang SMA itu adalah fase E dan fase F. Kalau fase E itu ada di kelas 10, kemudian kelas 11 ya. Kemudian kelas 10 aja. Kemudian untuk berikutnya adalah fase F-nya kelas 11 dan 12. Nah, kemudian berikutnya untuk tujuan pembelajaran kita melihat dari capaian pembelajaran itu. Berikutnya setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, baru kita membuat alurnya yang dinamakan dengan ATP ya. Alur tujuan pembelajaran. Nah, dari situ dikembangkan lagi. Dari situ kita sudah bisa menentukan materi apa yang akan kita tetapkan. Jadi mau ditaruh di kelas 10, 11 itu yang menentukan kita dari CP yang ada. Bisa jadi mungkin ada kalanya kalau saya lihat ya dari beberapa mapel mungkin ada yang runut, ada yang enggak, sehingga kita bisa mengalihkan. Ternyata kalau misalnya di kelas 10 awalnya yang lebih dasar lagi, berikutnya untuk siap untuk menuju ke kelas 11, 12. Nah, itu adalah yang menentukan materi-materinya kita. Ada yang ternyata di CP itu materinya nggak ada, hanya sebatas ini. Tetapi ketika misalnya materi ini diajarkan, kalau belum ada prasyarat kan ya, ada prasyarat harus memenuhi, misalnya saya belajar tentang termokimia, ternyata pembelajaran dasarnya sebelum termokimia itu belum diajarkan, maka ini bisa disisipkan. Jadi tidak murni misalnya yang ada di CP itu sudah itu aja yang dikerjakan, tapi ada prasyarat yang mungkin bisa kita sisipkan di dalam pembelajarannya. Itu secara garis besarnya yang ada di TP. Kemudian berikutnya yang kedua,
Ini adalah penugasan apa Penguasaan tadi? Ibu. Oh, penguasaan Dari peserta didik. penguasaan peserta didik untuk tujuan pembelajaran tadi apakah sudah tercapai dan jika sudah berapa persen? Nah, penguasaan peserta didik ini sesuai tentunya dalam satu kali pertemuan kita kan punya tujuan pembelajarannya apa. Maka kita akan bisa melihat apakah anak itu sudah tercapai enggak, yaitu dari evaluasi atau asesmen. Nah, asesmen itu sebetulnya kan yang kita kenal ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, yang perlu diperbanyak untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai, yaitu asesmen formatif. Kenapa harus sering? Karena ketika misalnya yang pertama kita mengadakan asesmen formatif di satu kali pembelajaran, ternyata anak kurangnya ini, berikutnya kita akan memulai lagi, atau mungkin harus ada penataan kembali di bagian mananya. Ini adalah ketika kita sering melakukan asesmen formatif. Jadi jangan sampai terlewat untuk asesmen formatif ini, karena dengan adanya asesmen formatif ini akan muncul atau akan bisa memunculkan pembelajaran yang diferensiasi. Nah, ketika misalnya dengan adanya asesmen formatif ini, anak ini kurang ini, beda dengan anak yang B misalnya. Berarti saya harus merancang pembelajaran untuk berikutnya apa? Dari dasar inilah, kalau kita sering melakukan asesmen formatif, sejatinya ini adalah akan muncul dengan sendirinya pembelajaran diferensiasi. Nah, itu. Nah, apakah sudah tercapai? Tentunya yang harus menjadi tujuan kita sebagai seorang guru, ya bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak supaya tujuan pembelajaran itu harus tercapai, seperti itu. Kalau enggak, berarti kita akan kembali untuk refleksi kembali apa yang kurang dari diri kita sebagai seorang guru untuk memberikan atau untuk memenuhi kebutuhan anak. Yang menjadi kendala adalah tercapai dan tidak tercapainya untuk masing-masing guru ini kan beda-beda. Ada yang sudah tercapai sekian persen, katakan kita sudah tahu dari satu kelas ini katakan 80%, 20% mau ditinggalin atau dibiarkan, gitu kan? Ini kembali lagi ke masing-masing guru. Kalau yang saya pahami, kalau misalnya guru itu paham tentang kurikulum merdeka, saya yakin dia berusaha untuk memenuhinya. Entah nanti diadakan kelas tersendiri untuk anak-anak yang belum bisa, karena memang harus ada pembimbingan, seharusnya seperti itu. Tapi bisa jadi mereka kan kadang di zona yang nyaman, ya sudahlah sekedar ini. Nah, itu tantangan buat kurikulum yang ternyata kurikulum merdeka itu sudah bagus rancangannya, cuman yang melaksanakan itu benar-benar bertanggung jawab apa enggak. Gitu. Kemudian berikutnya apa, Mbak? Untuk itu Ibu, berbicara tentang asesmennya Ibu, apakah di SMAN 1 Kamal itu juga menerapkan asesmen diagnostik untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi, dan apakah di SMAN 1 Kamal juga menerapkan TARL Ibu, Teaching at the Right Level, jadi mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Iya. Baik, itu untuk yang tes diagnostik itu sebetulnya dilakukan di awal tahun ajaran biasanya. Itu dilakukan atau kerjasama dengan BK. Iya, minimal itu adalah informasi awal, Mbak. Sebetulnya bukan itu saja kan ya? Nanti aja. Tidak apa-apa Ibu kalau mau angkat. Kalau misalnya terkait dengan diagnostik ya, di awal itu tahun ajaran baru kita mengadakan. Tetapi ini adalah informasi, hanya informasi yang mungkin ini mendukung bagaimana kita mengetahui kondisi awal anak. Tapi bukan satu-satunya hal yang menjadi informasi bahwa anak itu seperti A, ya kan? Katakan gini, ada miskonsepsi yang kita lihat selama ini, kalau misalnya pembelajaran diferensiasi harus melihat dari diagnostik awal, yaitu melalui gaya belajarnya misalnya, hanya salah satu itu aja yang dilihat, padahal tidak seperti itu. Akhirnya apa, di awal kurikulum merdeka itu mereka mengelompokkan ini adalah gaya belajarnya A, misalnya gaya belajarnya adalah kinestetik, satunya adalah gaya belajarnya visual, kemudian satunya auditory. Nah, ini sebetulnya kan salah. Sejatinya anak-anak itu memiliki tiga-tiganya, harusnya begitu. Tapi mereka mengkelompokkan, itu yang terjadi.
Sehingga ketika misalnya kita belajar tentang diferensiasi, tentang gaya belajar itu adalah salah satu informasi untuk memenuhi kebutuhan anak, tapi bukan satu-satunya yang menjadi dasar. Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga ketika misalnya tiap kali pembelajaran itu ini yang auditori di sini, saya lihat itu beberapa kelas. Padahal tidak seperti itu untuk penerapan pembelajaran diferensiasi. Itu mungkin salah satunya aja. Apakah tidak boleh melakukan itu? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena itu salah satu informasi. Kemudian berikutnya diagnostik itu mungkin dari kemampuan ya Mbak ya, ada kemampuan atas, tengah, bawah itu juga penting kita tahu, sehingga kita mungkin suatu saat di mapelnya kimia, kalau saya sendiri biasanya kan anak-anak ada yang dijadikan satu, ada yang pinter kelas A misalnya atas, tengah, bawah itu jadiin satu supaya ini bisa menularkan, ada yang berpikir begitu. Tapi masing-masing punya, saya yakin guru itu punya mata elang, saya bilang. Kenapa? Dia tahu anaknya bagaimana bisa berproses. Kalau di saya langsung mandek Mbak. Kalau di kimia, anak yang pinter, anak yang tengah sama yang nggak bisa, kalau dikumpulin yang biasa ini nebeng. Wes nggak garap apa-apa. Nah, saya nggak mau, jadi yang nggak bisa apapun saya jadikan satu. Anak yang memang betul-betul di bagian atas tak taruh satu. Jadi ini belum apa-apa, saya lebih banyak ke tempat yang nggak bisa. Kemudian yang levelnya tinggi, saya kasih lagi. Ayo, ini yang lebih menantang lagi. Nah, yang tengah mungkin ini bisa berbagi. Nah, untuk yang ini ternyata ketika misalnya disendirikan, kita kasih lebih ya kesananya untuk mendampingi, ini beda, ternyata punya apa ya, punya keinginan untuk bisa sendiri. Ketika digabungkan, saya bilang nggak boleh di belakang, kemudian silahkan berkumpul di depan, sehingga saya bisa memantau lebih cepat, saya gitu. Dan ini berhasil. Ketika misalnya ada yang bilang, enggak Bu, kalau saya langsung macet saya bagi. Jadi mereka itu sambil berbagi dengan teman-temannya yang enggak bisa jadi di kelas itu bisa seperti itu, ada yang kelas lain nggak bisa. Nah itu, jadi intinya dengan melakukan tes formatif yang lebih sering, kita akan lebih bisa mengadakan pembelajaran diferensiasi lebih baik lagi, karena kita tahu informasi itu kan kurangnya di mana dari tes formatif. Kalau sumatif itu saya bilang bisa dilakukan, bisa enggak. Kenapa? Kalau di formatifnya sudah sering kali, dia akan tahu kan ya prosesnya. Kemudian sumatif itu kan dalam satu bab bisa jadi itu sumatif, bisa jadi di akhir semester gitu ya. Nah, bisa dilakukan di akhir bab, misalnya tentang materi termokimia. Bab 1 berarti tes sumatifnya ini. Boleh dilakukan. Atau misalnya langsung di akhir semester. Sehingga di akhir semester itu kalau di kurikulum Merdeka nggak seperti dulu. Kalau dulu ada PAS ya, kemudian ada PAT, yaitu tes akhir semester itu ya. Tapi sebetulnya tes akhir semester, baik itu di semester ganjil ataupun genap, sebetulnya sudah tidak perlu dilakukan kalau mau ini. Cuman karena budayanya kita sudah terbiasa melakukan itu, ya tetaplah kita lakukan bersama-sama. Padahal di masing-masing bab itu adalah kita, atau di masing-masing materi sudah mengadakan tes sumatif begitu ya. Cukup selesai sebetulnya di akhir, anak-anak diberikan mungkin pemberiannya mungkin dalam produk akhirnya mungkin mereka harus kasih aja kriteria yang bagian nilainya paling atas, misalnya dengan melakukan kriteria ini kita tetapkan penilaiannya. Nah itu sudah bagus sebetulnya, dan dilakukan tanpa harus melakukan kayak tes tulis bareng-bareng itu Mbak, yang biasa kita lakukan. Gitu. Itu perbedaan antara tes formatif sama sumatif. Kemudian berikutnya yang terkait kurikulum Merdeka apalagi Mbak? Lalu itu Ibu, untuk pertimbangan perancangan asesmen dan juga perancangan kurikulumnya sendiri Ibu di sini. Perancangan kurikulumnya sendiri maksudnya? Pemilihan tujuan pembelajaran, pemilihan pendekatan-pendekatan yang akan dipakai. Oh iya, baik. Untuk pertama tujuan pembelajaran. Yang pertama harus kita melihat informasi awal ya tentang siswa itu, yaitu tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan murid, yaitu terkait dengan misalnya minat. Ya. Kemudian berikutnya mungkin selain minat itu apalagi
kemampuan ya itu masuk ya, kemudian kesiapan belajarnya salah satunya ini penting, baik secara emosionalnya mereka, sehingga mungkin kita mengenal di kurikulum Merdeka itu tidak sekedar memberikan materi langsung, tapi kita mencoba pendekatan secara sosial emosional atau PSE ya, mbaknya mungkin mengenal. Nah ini PSE kalau yang kita lihat di sekarang untuk guru-guru yang mungkin kesulitan untuk memulai dengan kurikulum Merdeka, ya tetap aja hanya judulnya adalah kurikulum Merdeka, tapi intinya mereka melakukan tetap kayak kurikulum 13. Nah itu jadi mereka ya sudah langsung masuk di materi, kemudian berikutnya ada asesmen ya seperti akhir ngasih tugas dan lain sebagainya, tetapi tidak memberikan bagaimana kesiapan belajarnya anak kayak apa. Meskipun mungkin dalam waktu 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran itu kan pendek ya, tapi saya yakin mereka punya cara sebetulnya kalau memang pengen tahu kesiapan belajar anak seperti apa. Dan terakhir kali lagi adalah pada saat selesai pemberian materi atau pembelajaran gitu ya, yang tidak pernah dilakukan adalah mengadakan refleksi, Mbak. Itu penting sekali. Kenapa? Anak-anak itu sudah betul-betul enjoy enggak? Sudah nyaman enggak dengan pembelajaran hari ini? Kurangnya di apa? Biasanya kita nggak mau dikritik, tapi sekarang merdeka. Jadi itu sebetulnya kita mencoba untuk membuka diri bahwa kita itu sebetulnya jangan mengoreksi anak, tapi kita perlulah sesekali untuk memberikan masukan dari anak itu yang diminta seperti apa kita. Kadang kita merasa oke ya di depan anak, tapi sebetulnya anak-anak itu tertekan, itu wajar itu saya bilang. Makanya tiap kali itu di akhir saya siapkan 10 menit, kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa, kurangnya apa, jangan yang bagus-bagus, saya bilang itu akan lebih membantu kalian. Nah ini membantunya itu di mana kurangnya itu yang untuk akhir. Kemudian untuk penetapan kesiapan tadi ya, mungkin kita mengenal ada tiga pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi konten ya. Pembelajaran diferensiasi yang terkait dengan konten ini adalah mungkin apa materi yang akan kita siapkan. Kita jadi kalau melihat kesiapan atau memenuhi kebutuhan murid, oh anak A ini mungkin anak yang cukup bisa mendengarkan satu posisi dari guru, atau bisa jadi mereka pengennya itu belajar lebih banyak. Jadi kita nyiapin mungkin dari model langsung kayak apa misalnya belajar tentang tubuh manusia misalnya ya, langsung ada contoh visualnya langsung, oh ini loh ditunjukkan mungkin dengan patung dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan di kimia itu langsung saya bawa praktek ke lab sehingga ngelihat langsung ya seperti apa. Di sisi lain saya juga menerangkan kan, kemudian saya tambahkan YouTube yang terkait. Kemudian saya siapkan juga yang suka membaca dengan cara model soal-soalnya, saya kasih materinya ini silakan diambil, untuk PDF-nya sudah saya siapkan dari beberapa buku karangan siapa itu saya siapkan semuanya. Tinggal anak-anak mau kenceng belajarnya sampai seberapa silakan. Saya bilang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah terkait dengan konten. Kemudian berikutnya prosesnya. Nah, kalau di prosesnya ini adalah mau dibuat bagaimana? Anak-anak mau dibuat kelompokkah, atau mungkin masing-masing pribadi, atau mau dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, ataupun mungkin ada hal yang lain yang perlu dikelompokkan. Mungkin apakah harus berdasarkan ini? Kalau anak yang di bawah usia mungkin masih iya ya. Kalau misalnya anak yang nggak bisa diam misalnya untuk materi A, untuk materi matematika misalnya, oh anak ini ternyata masih suka yang lebih condong ke mana gaya belajar yang visual misalnya. Kalau anak yang sudah besar nggak bisa dikelompokkan seperti itu. Saya yakin pada saat di matematika mungkin dia bisa beridentitas sebagai anak yang gaya belajarnya visual. Suatu saat di biologi bisa jadi berganti kinestetik, tergantung dari gurunya siapa yang mengajar juga bisa. Itu pengaruh betul. Jadi tidak boleh kita memberikan label sebetulnya anak ini adalah gaya belajarnya A atau visual, selamanya visual, enggak. Saya yakin enggak. Suatu saat dia punya tiga-tiganya seperti itu. Tinggal tergantung sesekali mbak-mbaknya nanti kalau sering ke kelas,
sekilas aja anak sudah tahu mereka itu siap apa enggak. Pada awal itu biasanya saya mau belajar tentang laju reaksi. Laju reaksi ini mereka sudah paham apa enggak, sekilas saja beberapa menit saya bisa menangkap sudah. Antara dia hanya hadir atau sebelumnya sudah menangkap atau belajar sebelumnya, biasanya saya bilang kalau belajar itu yang pertama adalah belajar sendiri, yang kedua mungkin ketemu saya, ketiga adalah mengulang kembali, keempat untuk pengembangan saya bilang. Jadi satu kali materi itu harusnya ada beberapa proses, bukan yang pertama bertemu dengan gurunya itu adalah salah. Nah dari situ aja sudah kelihatan, oh anak ini siapa apa enggak, seperti itu. Iya. Kemudian berikutnya Mbak terkait dengan apa? Untuk perancangan asesmennya itu. Perancangan asesmen ya. Kembali untuk perancangan asesmen adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kembali semuanya adalah tujuan pembelajarannya apa yang mau dicapai. Kemudian mau merancang asesmennya dalam bentuk apa, itu bisa entah mungkin dalam bentuk wawancara, tidak sekedar bentuk soal yang biasa kita lakukan seperti ujian nasional begitu ya. Tidak harus tes ya. Betul. Bisa jadi wawancara, bisa jadi mereka membuat suatu video, tinggal menyesuaikan dengan apa tujuan pembelajarannya apa. Bisa jadi mereka adalah menunjukkan peran mereka seperti itu ya. Kemudian bisa jadi dia memahaminya untuk pengembangan. Kalau saya buat sabun misalnya, saya tidak ngasih prosedur A yang sudah dari saya bebaskan mereka mau pakai prosedur yang mana silakan digali. Ternyata ini jauh lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan saya kasih ini sama semuanya produknya. Ternyata mereka dari kelompok A, B, C itu beda-beda seperti itu. Nah, itu saya kasih kebebasan dan mereka mencoba untuk pakai PBJL saya bilang, project based learning, sehingga mereka mungkin merancangnya saya punya kayak gini, tinggal penerapannya kalau saya oke besok kita bareng-bareng. Nah dari kelompok 1, 2, 3 itu akan kelihatan sudah, tapi tetap ya itu tentang materi tentang penyabunan misalnya. Nah seperti itu. Mbaknya dari jurusan bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Baik. Mungkin itu ya, tetap kembali ke tujuan pembelajarannya Mbak. Boleh beragam untuk asesmennya. Mungkin kita juga buat kriteria penilaian juga itu penting ya. Kalau misalnya dalam bentuk soal tertulis misalnya, maka mungkin dari tingkat kesulitan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kalau misalnya membuat deskripsi, maka kita juga ketetapannya kriterianya dia dapat, katakan nilainya adalah A ketika bagaimana, B bagaimana, C dan bagaimana, seperti itu. Iya. Ada lagi yang berbeda ya sebetulnya. Untuk kurikulum 13 yang Mbaknya tahu adalah yang kita nilai ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Ini masing-masing sendiri ya. Kriterianya juga sendiri-sendiri. Jadi kita nulis itu kalau di rapot Mbak, ada pengetahuan, sikap, keterampilan itu sendiri-sendiri nilainya. Nah kalau yang sikap itu di kurikulum 13 yang diberikan itu adalah yang berhak menilai itu sebetulnya semuanya. Tapi yang wajib muncul di mana? Di rapot itu adalah dari guru PPKN sama guru agama. Memberikan itu untuk yang sikap. Yang lain menyesuaikan aja. Kemudian tapi kalau yang sekarang tidak ada yang pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Ini ada satu yaitu sikap itu diambilkan dari mana? Dari P5. Ya kan ada P5 ya. Nah, P5 itu adalah pembentukan karakter. Di situ ada penilaian sikapnya. Itu nanti akan tersendiri untuk rapotnya. Kemudian kalau yang secara tertulisnya angka-angkanya itu adalah di pengetahuan dan keterampilan sudah jadi satu itu include. Kalau dulu kan tersendiri Mbak, pengetahuan, keterampilan kalau kita lihat di rapotnya siswa ya, itu adalah tersendiri, sikapnya juga. Itu bedanya untuk kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka. Sudah. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau itu Ibu buat evaluasi peserta didik agar mereka bisa mengevaluasi dirinya, itu caranya bagaimana ya? Mengevaluasi dirinya bisa apa enggak begitu ya? Sebentar.
Kalau untuk mengevaluasi dirinya, sebetulnya kita sudah membuat itu. Kalau misalnya nilai tidak masih di bawah begitu kan, berarti itu sudah belum tercapai ya. Sehingga mungkin kita bisa memberikan materi-materi yang lain, atau kita mungkin mengadakan remedial ya. Remedial itu sebelum ke remedial tidak hanya remedial, mungkin ada pembinaan. Nah, pembinaan itu yang mungkin membutuhkan waktu dari kita itu, yang terkadang jarang dilakukan, Mbak. Itu kan tadi ditanyakan Mbaknya, kendalanya apa di sini? Jarang dilakukan untuk pembimbingan itu. Sebetulnya kita diberikan kebebasan, apakah anak itu bisa naik atau tidak, kan begitu ya. Sebetulnya tidak harus naik semua, enggak. Sebetulnya di kurikulum itu ada panduannya untuk kenaikan kelas juga. Di kurikulum Merdeka itu diizinkan ketika misalnya di suatu instansi itu tidak meloloskan atau tidak menaikkan dengan alasan tertentu. Nah, kemudian berikutnya seharusnya kalau misalnya di yang betul adalah bagaimana dia bisa lolos, tapi mungkin kalau yang kurang-kurangnya dilanjutkan kayak di fase berikutnya. Nah, di fase berikutnya berarti kan harus ada tanggungan untuk membersamai anak yang kurang. Nah, ini mau nggak? Jarang sekali ada di sini. Nggak mau ribet orang-orang itu. Jangankan itu, kalau misalnya mau diferensiasi, ya sudah seperti biasanya Mbak mengajar itu adalah kolosal. Materinya A, tidak ada model diferensiasi saya bedakan ini, enggak. Coba dilihat, mungkin ada beberapa, tapi saya bagus untuk teman-teman yang PPG, yang baru-baru, yang muda-muda itu menerapkan diferensiasinya bagus, sehingga ini yang memotivasi yang lainnya, sehingga kita buat Mbak video yang interaktif, yang menyenangkan begitu, pembelajaran yang menyenangkan, kita buat video, kemudian Pak Humasnya yang upload. Jadi banyak yang bikin. Itu hanya untuk menggerakkan yang masih belum bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin nanti lihat di webnya SMA Negeri 1 Kamal. Iya, itu saya banyak. sering nonton Ibu. Banyak IG alumni juga ada. mana? SMA-nya? SMA 1 Kaliangan. Oh, Kaliangan. Berarti dari Sumeneb. Iya, Sumeneb. Kalau Masnya? SMA 5 Pamekasan. Masya Allah, jauh-jauh Mbaknya. Sama SMA 5 Pamekasan. Ibu. Pamekasan. Mbaknya? Saya swasta Ibu, dari Pondok MA Sumber Bungur di Pamekasan juga. Oh, di Pamekasan ya, banyak yang Pamekasan. Kalau temannya suami saya juga di UTM. Iya, di jurusan sastra Inggris. Profesor Mas Duki di sana. Terus temennya itu Pak siapa? Pak Misnadin itu adalah alumni dari Pamekasan. Beliaunya itu luar biasa. Karirnya itu dari S2 sampai S3-nya itu di luar semuanya. Masya Allah. Kayaknya saya malah betul-betul di sini tuh yang saya lihat itu Pamekasan didikannya daripada Sumeneb sama Bangkalan sendiri. Karena yang mulai dari OSN-nya sampai dengan lulusannya itu kok lihat di sejarah yang ada di Madura itu adalah Pamekasan lebih melejit ya. Iya. SMA 1 biasanya. SMA 1 ya. SMA 1, SMA 3. Oh iya. Favorit ya, Mbak. Iya Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Ibu, atas informasi yang sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih banyak Ibu dan mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama, enggak apa-apa, kita sharing aja. Iya Ibu. Baik, ini mungkin sudah. Iya, Ibu, saya tinggal. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Mari Mbak. Iya Ibu.